warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya? Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, baik, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Silahkan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Asep, silahkan Asep. Marilah kawan-kawan, sebelum kita melaksanakan kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih ya Asep telah memimpin doa. Semoga dengan doa yang kita panjatkan pada pagi hari ini kita mendapatkan kelancaran dalam melaksanakan kegiatan belajar kita. Baik, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran teknik penanganan pasca panen ya, tentang pasca panen, tapi sebelumnya akan Ibu absen dulu ya. Siapa yang sudah masuk, tolong kameranya on semua. Baik. Oke, Asep. Oke, kemudian Dwi Apriani. Hadir, Bu. Oke. Elia Khofifa. Hadir, Bu. Triana. Hadir, Bu. Tri Wahyuni. Hadir, Bu. Andra Geri. Hadir, Bu. Andra Geri hadir ya. Kemudian Fahri Jul. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang materi diversifikasi. Kompetensi dasarnya adalah menerapkan diversifikasi produk hasil panen komoditas perikanan. Yang kedua, yaitu 4.11 adalah melakukan diversifikasi produk hasil panen komoditas perikanan. Oke, nah ini tujuan pembelajaran hari ini. Dan saya harapkan untuk kalian semua bisa berperan aktif walaupun hanya secara tatap maya melalui tanya jawab, diskusi kelompok, kemudian dapat mempresentasikan hasil diskusi Anda. Baik, kita mulai ya. Oke, dari gambar ini Anda bisa melihat banyak macam produk produk apa saja yang ada pada kegiatan ini. Bu. Ya, silakan. Gambar nugget, Bu. Nugget, oke. Ada Ikan capit. Ya, selanjutnya apa lagi? Kerupuk ikan. Kerupuk ikan. Kemudian Abon. abon. Kemudian Sis. ya, yang terakhir. Untuk yang terakhir apa? Semua jawab. Bakso. Oke, yang terakhir adalah bakso. Nah, ini adalah macam-macam produk perikanan, ya. Apa hubungannya dengan diversifikasi? Kita lihat ya. Diversifikasi produk perikanan adalah penganekaragaman jenis produk olahan hasil perikanan, ya, dan bahan baku yang belum atau sudah dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan faktor mutu dan gizi sebagai usaha penting bagi peningkatan konsumsi produk perikanan baik secara kualitas, kuantitas maupun peningkatan nilai jual. Nah, kemudian diversifikasi pengolahan hasil perikanan merupakan suatu cara memproses bahan baku menjadi produk akhir yang memiliki jenis beraneka ragam sehingga memiliki added value atau nilai tambah yang lebih sebagai upaya pemanfaatan bahan baku hasil panen yang berlebih sehingga memberikan manfaat lebih besar. Apa tujuannya? Yang pertama adalah meningkatkan nilai tambah, kemudian meningkatkan daya saing, kemudian
meningkatkan konsumsi, meningkatkan nilai jual, dan memenuhi permintaan konsumen, memperbesar manfaat, kemudian meningkatkan produk perikanan itu ada macam-macam, yaitu macam-macam hasilnya yaitu ikan, moluska, krustase, mikroalga, dan biota lain yang hidup di air tawar maupun air laut. Kemudian hasil sampingan produk perikanannya adalah bagian-bagian dari komoditi hasil perikanan yang tidak digunakan sebagai bahan baku dalam proses pengolahan. Ya, misalnya apa saja? Yaitu misalnya kulit, sisik, tulang, pankreas, kepala, gonad, gelembung renang, dan lain-lain. Pengembangan produk merupakan suatu proses untuk menciptakan produk-produk baru yang biasanya dikaitkan dengan kebutuhan konsumsi atau pasar. Dapat berupa produk inovatif, produk modifikatif, dan produk imitatif. Nah, nilai tambahnya adalah semua bentuk proses, baik manual maupun mekanikal, yang berubah bentuk baru, baik dari segi penampakan, tekstur, flower, dan atau cita rasa. Ya, informasi yang diperlukan dalam diversifikasi yaitu peluang pasar. Yang kedua adalah food habit. Selanjutnya target pemakai dan kondisi sosial. Nah, kemudian pesaing yang ada. Kemudian sistem distribusinya seperti apa. Oke. Selanjutnya aspek yang mempengaruhi diversifikasi. Bahan bakunya, terus faktor yang memungkinkan dari bahan baku, kemudian kualitas dari bahan bakunya, kemudian inovasi teknologi yang kita miliki untuk melakukan prosesnya, terus kemudian permintaan dari konsumen. Nah, ini contoh hasil olahan dari perikanan, ya, hasil pengolahan perikanan, ada pengolahan secara tradisional, secara modern, kemudian aneka olahan-olahannya. Kemudian di sini ada penganekaragaman produk perikanan. Nah, di sini produk utama adalah daging ikan. Itu bisa dibuat untuk menjadi nugget, sosis, otak-otak, dan lain sebagainya. Kemudian produk sampingan. Nah, produk ikan, silase, minyak ikan, gelatin, dan sebagainya. Produk fermentasi itu produk misalnya itu dari kecap ikan, produk fungsional seperti gelatin, pitosan, asam lemak, ya, asam lemak omega 3, minyak ikan, dan sebagainya. Ini contohnya yaitu ikan patin. Nah, ikan patin dari satu jenis ikan, yaitu ikan patin, bisa diolah menjadi berbagai macam. Ada bakso, ada abon, ada sosis, jadi kerupuk, jadi stik, dan bermacam-macam. Oke, ya. Sampai di sini paham semua ya? Ya, Bu. Paham, Bu. Paham ya? Oke, selanjutnya adalah Anda mengamati, setelah Anda mengamati tayangan ya dari slide, Anda bisa melakukan diskusi bersama kelompok ya tentang proses diversifikasi dari salah satu produk. Dan buatlah kesimpulan tentang proses diversifikasi tersebut dan presentasikan. Oke, silahkan Anda berdiskusi. Ya, saya beri waktu untuk Anda berdiskusi. Siap ya, silakan Anda berdiskusi. Saya tunggu hasil diskusinya. Silakan. Oke, untuk diskusinya semua sudah selesai ya? Ya, Bu. Nah, baik. Kalau semua sudah selesai, silakan masing-masing kelompok mempresentasikannya. Oke, silakan kelompok 1 dulu. Baiklah, saya mulai mempresentasikan yaitu klasifikasi produk diversifikasi. Untuk di tempat terdekat saya, produk tersebut terbagi menjadi 2 seperti olahan tradisional dan olahan modern. Sedangkan untuk olahan tradisional itu seperti ikan asap, ikan asin, dan ikan pindang. Dan untuk olahan modern itu yang pertama sarden,
ikan filet, dan tuna. Dan aneka ragam produk olahan. Seperti yang pertama itu ada bakso, sosis, nugget, somai, dan otak-otak. Baiklah, selanjutnya saya akan mempresentasikan cara pembuatan otak-otak. Bahan: daging ikan surimi, garam, air es, tepung terigu, dan lain-lain. Cara pengolahan: yang pertama, daging ikan atau surimi tengah baku dipotong-potong dan dimasukkan ke dalam alat silen cutter, kemudian digiling. Yang kedua, setelah hancur ditambahkan garam dan pencampuran terus dilakukan hingga terbentuk adonan yang lengkap. Yang ketiga, ditambahkan air es sambil terus dicampur hingga adonan menjadi lembut atau yang keempat, kemudian ditambahkan berturut-turut sesaoning minyak putih telur dengan terus mencampurnya hingga homogen. Yang terakhir, tambahkan tepung terigu pasta sebanyak 1 sendok, digulung dalam daun pisang yang sebelumnya dioles sedikit minyak. Yang ketujuh, panggang di atas api arang hingga matang. Terima kasih untuk kelompok 1 ya, bagus sekali. Bagus sekali hasil presentasinya. Silahkan untuk yang kelompok 2, coba. Di sini saya menemukan klasifikasi 2 produk versifikasi, yaitu produk olahan tradisional seperti ikan asap, ikan asin, ikan pindang, dan produk olahan modern yaitu sarden, ikan filet, dan kornet tuna. Untuk aneka ragam bahan yaitu bakso, sosis, nugget, dan otak-otak. Sudah cukup? Iya, ternyata dari kelompok 1, kelompok 2 cukup bagus ya. Tadi Anda sudah bisa klasifikasikan, kemudian sudah mempresentasikan. Nah, ini sekarang adalah tahap penutup. Bisa kita simpulkan bahwa diversifikasi adalah penganekaragaman jenis produk olahan hasil perikanan dan bahan baku yang belum ataupun sudah dimanfaatkan dengan tepat, tetap memperhatikan faktor gizi dan mutunya. Ya, sebagai usaha untuk meningkatkan konsumsi produk perikanan, baik secara kualitas, kuantitas, dan peningkatan nilai jual. Kembali Anda lihat ke classroom-nya, ya di situ ada soal untuk evaluasi, silahkan Anda kerjakan. Setelah itu nanti akan Ibu beri penilaian. Ya, untuk materi hari ini cukup. Kita akan berjumpa lagi minggu depan dengan materi yaitu proses ya pengolahan salah satu produk perikanan. Ya. Mungkin cukup sampai sekian ya. Oke, mari kita akhiri kegiatan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.